Kita cuma punya satu gambar, satu screenshot. Tapi jangan salah, di dalamnya bisa jadi ada cetak biru untuk masa depan dunia sains. Hari ini, yuk kita jadi detektif digital bareng-bareng buat ngebongkar sebuah platform bernama Bohrium. Petunjuk demi petunjuk. Mari kita mulai. Oke, investigasi kita dimulai dari sini. Di depan kita ini satu-satunya petunjuk yang kita punya, sebuah screenshot dari platform Bohrium. Nggak ada konteks, nggak ada penjelasan sama sekali. Nah, ini dia misteri kita. Dari semua teks dan tombol yang ada di sini, apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari tentang Bohrium? Setiap investigasi yang bagus kan selalu dimulai dari bukti yang paling jelas ya. Jadi, mari kita lihat dulu apa yang jadi pernyataan misi platform ini. AI untuk Sains bersama ilmuwan global. Kalimat ini bukan cuma slogan biasa loh. Ini adalah fondasi dari seluruh investigasi kita. Dari sini aja, kita udah dapat 3 pilar utama. Pertama, pastinya kecerdasan buatan atau AI. Kedua, fokusnya jelas ke sains. Dan yang ketiga, ada kerangka komunitas ilmuwan global. Coba ingat-ingat 3 ide ini, karena nanti semuanya bakal nyambung. Misinya udah jelas. Nah, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Perangkat yang mereka tawarkan. Kira-kira apa aja sih isi dari kotak peralatan digital untuk para ilmuwan ini? Yang pertama adalah notebooks. Nah, dalam konteks sains komputasi, ini hampir pasti merujuk ke lingkungan kayak Jupyter Notebooks, semacam ruang interaktif di mana ilmuwan bisa nulis kode, ngejalanin eksperimen, dan sekaligus mendokumentasikan hasil mereka. Anggap aja ini laboratorium digital mereka. Selanjutnya, ada apps. Ini ngasih petunjuk kalau ada alat-alat yang udah jadi dan terspesialisasi. Coba deh bayangin, aplikasi buat pemodelan protein atau analisis data genomik yang super rumit tapi disederhanain jadi antarmuka yang gampang dipakai. Nah, ini yang bikin sains canggih jadi lebih mudah diakses banyak orang. Terus ada SciDraw. Dari namanya aja udah lumayan jelas ya, ini adalah alat visualisasi. Coba bayangin kita bisa bikin diagram ilmiah, merender struktur molekul, atau ngeplot data yang rumit dengan gampang. Ini penting banget, soalnya dalam sains penemuan itu seringkali datang justru pas kita bisa ngelihat data dengan cara yang baru. Dan yang terakhir, nama yang paling misterius nih, Bohr Claw. Wah, kedengarannya kuat dan eksklusif ya. Kata claw atau cakar itu seolah-olah nunjukin kemampuan buat mencengkeram atau menganalisis data dengan presisi tinggi. Ini bisa jadi model AI eksklusif punya mereka, atau alat analisis data super canggih, atau bahkan sesuatu yang benar-benar baru. Bikin penasaran banget. Jadi, ini dia intinya. Waktu kita gabungin semua petunjuk ini, gambaran yang muncul tuh jelas banget. Bohrium ini semacam meja kerja digital yang super lengkap. Jadi, ini bukan cuma satu alat aja, tapi satu set instrumen canggih yang didukung oleh AI untuk para peneliti. Peralatannya emang canggih, tapi ingat kan slogan di awal tadi, bersama ilmuwan global. Nah, ini artinya Bohrium itu lebih dari sekedar kumpulan alat. Yuk, sekarang kita lihat gimana platform ini membangun jaringan kolaboratifnya. Dan buktinya ada di sini. Ada scholars buat profil peneliti, ada competitions untuk adu inovasi, ada Q&A dan live talk buat diskusi, bahkan ada Sciencepedia, semacam ensiklopedia yang dibangun komunitas. Ini semua bukan sekadar fitur tambahan loh, ini adalah upaya serius buat membangun sebuah ekosistem untuk kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Tapi tunggu dulu, ada yang menarik di sini. Competitions, bukankah ini kedengarannya agak bertentangan ya sama semangat kolaborasi? Tapi mungkin juga enggak. Kadang-kadang kompetisi yang sehat itu justru bisa memacu inovasi dan mendorong batas-batas penemuan jadi lebih jauh lagi. Kelihatannya platform ini ngerti banget dinamika unik antara kerjasama dan persaingan dalam mendorong kemajuan ilmiah. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Ada alat-alat canggih dan ada fitur komunitas. Sekarang waktunya kita satuin semuanya buat ngeliat gambaran besarnya. Jadi, kita sebetulnya punya 2 sisi dari koin yang sama di sini. Di satu sisi, ada perangkat canggih yang memberdayakan peneliti secara individu. Di sisi lain, ada jaringan sosial yang dirancang buat ngehubungin para peneliti ini. Nah, kedua elemen ini tuh nggak terpisah. Mereka justru bekerja bareng. Nah, ini dia kesimpulannya. Berdasarkan semua bukti yang kita punya, Bohrium itu bukan sekedar alat atau forum diskusi biasa. Ini adalah sebuah ekosistem digital terintegrasi untuk riset AI dan kolaborasi. Di sini, alat-alat canggih dan komunitas global itu saling memperkuat satu sama lain. Itulah yang bikin platform ini berpotensi jadi game changer. Investigasi kita hampir selesai. Tapi ada satu petunjuk terakhir nih yang agak tersembunyi di bagian bawah.
Dan petunjuk ini justru membawa kita dari teknologi canggih kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan tentang manusia. Coba perhatikan. Sebuah survei sederhana, Net Promoter Score. Pertanyaannya simpel, apakah Anda akan merekomendasikan Bohirium? Ini bisa jadi petunjuk terpenting dari semuanya. Kenapa? Karena secanggih apapun teknologinya, sebuah revolusi sains itu nggak akan terjadi kalau para ilmuwannya sendiri nggak mau ikut serta. Keberhasilannya nggak diukur dari kode, tapi dari kepercayaan dan rekomendasi dari manusia ke manusia. Penyelidikan kita berakhir di sini. Tapi justru dengan sebuah pertanyaan baru. Kita udah lihat Bohrium sebagai sebuah ekosistem, di mana alat dan komunitas jadi satu. Ini lebih dari sekadar cara kerja yang baru loh. Ini adalah sebuah kemitraan baru antara manusia dan AI dalam proses penemuan. Jadi pertanyaan yang tersisa adalah, saat alat-alat kita berevolusi menjadi mitra, bagaimana peran seorang ilmuwan itu sendiri akan berubah?